Jenis materi pembelajaran terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah fakta, yang artinya berwujud kenyataan dan kebenaran. Kedua, konsep, yang adalah segala yang berwujud pengertian baru yang bisa timbul sebagai hasil pemikiran. Yang ketiga adalah prinsip, yang adalah berupa hal-hal pokok dan memiliki posisi yang terpenting. Lalu keempat ada prosedur, yang artinya merupakan langkah-langkah sistematis atau berurutan dalam melakukan suatu aktivitas. Lalu yang keenam ada sikap atau nilai, yang merupakan hasil belajar aspek sikap. Prinsip-prinsip penentuan materi pembelajaran. Yang pertama ada relevansi atau kesesuaian. Jika kemampuan yang diharapkan dikuasai peserta didik berupa menghafal fakta, maka materi pembelajaran yang diajarkan juga harus berupa fakta, bukan konsep maupun prinsip tertentu. Lalu yang kedua ada konsistensi atau keajegan. Jadi jika kompetensi dasar yang harus dikuasai ada 2 macam, maka materi yang diberikan juga harus 2 macam. Lalu yang ketiga ada adekuensi atau kecukupan. Jadi materi yang diajarkan hendaknya cukup memadai dalam membantu peserta didik menguasai kompetensi dasar yang diajarkan. Jadi materi tidak boleh terlalu sedikit atau tidak terlalu banyak, jadi harus pas porsinya. Lalu cakupan materi pembelajaran. Yang pertama aspek kognitif, aspek afektif, atau aspek psikomotor. Karena ketika sudah diimplementasikan dalam proses pembelajaran, maka tiap-tiap jenis uraian materi di atas tadi memerlukan strategi dan media pembelajaran yang berbeda-beda. Lalu ada keluasan materi, yang berarti menggambarkan seberapa banyak materi-materi yang dimasukkan ke dalam suatu materi pembelajaran. Lalu ada cakupan atau memadainya cakupan materi, itu juga perlu diperhatikan. Lalu kegiatan pembelajaran. Apa sih itu kegiatan pembelajaran? Ia adalah suatu proses yang mengandung serangkaian kegiatan guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu. Lalu metode pembelajaran. Apa itu metode pembelajaran? Itu adalah cara atau jalan yang ditempuh oleh guru untuk menyampaikan materi pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai. Faktor-faktor yang mempengaruhi metode pembelajaran. Yang pertama ada siswa atau peserta didik. Yang kedua ada tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Lalu yang ketiga ada faktor materi pembelajaran. Yang keempat ada fasilitas.